Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada, di Jakarta, di Cibubur, di Sukabumi, di Batam, di Banyuwangi, di Aceh, di Semarang, dan lain-lainnya. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Hussein Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja, dan Mbah Jah Nur Nuning. Alhamdulillah di sini juga hadir ada Safan, ada Naura dari SMK Madya Depok yang sedang PKL. Kemudian ada Ustaz Hasan Sajali, Ustaz Kiki, dan Ustaz Junaidi. Alhamdulillah memberi semangat kita nih. Ada beberapa kasus yang masuk. Ada sebuah keluarga yang anaknya itu satu sekolah di luar negeri, lalu dia pulang, tapi yang satu ini belum kerja, karena yang lainnya saudaranya sudah pulang, tapi akhirnya yang terjadi karena dia sering ditekan oleh ibunya, kenapa kamu belum kerja, akhirnya dia tertekan dan dia bunuh diri. Kemudian kasus yang lainnya, seorang yang sholat rajin, puasa rajin, tapi masih kelakuannya tidak baik ya, suka ngomongin orang, suka bentak-bentak orang gitu ya. Satunya lagi mahasiswa yang dia berharap dapat sekolah di perguruan tinggi negeri tapi tidak, dia ke swasta, akhirnya kelakuannya menjadi tidak baik. Ya, nanti akan dibacakan detailnya oleh Mbah Jah Nur Nuning. Assalamualaikum Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar. Baik, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi sehari-hari. Mas Ondi, silakan kamera ke Mbak Nuning, karena Mbak Nuning akan membacakan kasus sebenarnya seperti apa. Silakan Mbak Nuning. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz Abu Bakar, Ustadz Hussein, dan siapapun yang berada bersama Psikologi Keluarga hari ini. Seperti yang tadi dibilang Mas Krisna, kasus pasangan suami istri makan di restoran dengan anaknya yang lulusan luar negeri, sekarang sudah kembali ke Indonesia, nggak kerja, sukanya dugem. Di sini ibunya marah-marah, menegurnya. Dan hal semacam ini sering terjadi ketika anak itu sedang ngopi di lantai atas. Ibunya sangat terkejut karena terdengar suara berdebam dan anak itu terjun dari lantai atas. Bunuh diri, nyawanya hilang, dan sang ibu merasa bersalah. Sekarang hari-harinya terasa muram. Ya, kesalahan menyikapi. Yang kedua juga terkait dengan sholat rajin, baca Quran rajin, sedekah rajin. Tapi kenapa ya belum berubah juga kebiasaannya Ustadz? Belum bisa istiqomah, gak bisa jaga mata, jaga mulut, mengendalikan emosi. Apa yang harus dilakukan agar Allah mengangkat semua kenikmatan maksiat pada diri hamba yang seperti ini? Kemudian seperti yang Mas Krisna bilang juga, ada 3 kasus nih ya. Yang ini seorang ibu punya anak sudah dewasa, usianya 20 tahun, masuk perguruan tinggi maunya negeri, tetapi nggak bisa, jadi masuk ke swasta. Dan ini sepertinya terpaksa bagi sang anak. Jadi dia sukanya marah-marah melulu, nggak boleh salah sedikit, marahnya bisa lebih hebat. Dan sampai saat ini, sang ibu ini saya merasa kalah dan tidak berdaya Ustadz. Dulu tuh biasanya nurut sekali dan mau kalau disuruh ini itu. Tapi beda sekali dengan sekarang ya. Dia sering membentak dan marah-marah.
Mumpung ini baru kejadian Ustadz, apa yang bisa saya lakukan agar dia bisa dibenarkan? Bagaimana caranya? Itu mari kita simak dengan telinga jiwa kita, karena bisa jadi bagian dari kasus ini juga ada di rumah. Silahkan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu ala ahli baitika tayyibin wa sahabatika al-ghuril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dalam psikologi keluarga di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur, Ustaz Muhammad Krisna, Ondi, seluruh kerabat kerja di studio, ditemani juga oleh Ustaz Junaidi, Ustaz Abdul Hasan Syadili, Ustaz Luqman. Semoga hari-hari kita dalam bulan Muharram yang dimuliakan ini mendidik kita, menjadikan kita, menempa kita untuk menjadi manusia-manusia menjunjung tinggi kehormatan yang diharamkan Allah. Baik yang berkaitan dengan darah manusia, harta mereka, juga berkaitan dengan martabat dan kehormatan manusia yang Allah perintahkan untuk kita jaga, kita pelihara. Apabila setiap muslim betul-betul menjaga kehormatan ini, niscaya mereka hidup dalam suasana yang harmoni, saling menyayangi dan saling mencintai. Tapi sayang, sekarang yang langka justru rahmat, Pak Nulim. Rahmat ini telah lama meninggalkan sebahagian besar kita, digantikan dengan hawa nafsu, kebencian, permusuhan yang membuat hidup berubah menjadi gelap gulita. Dari beberapa pertanyaan yang tadi telah kita dengarkan, yang dibacakan oleh Ibu Hajjah Nur, yang pertama-tama, kasus yang kita hadapi menggambarkan bagaimana kondisi dan keadaan stresnya pemuda-pemuda kita yang mengalami kebingungan, mengalami kebuntuan, dan tidak menemukan jalan keluar. Ditambah lagi orang tua tidak sadar, mencerca, menambahkan beban yang berat. Dia merasa bahwa dia tamat dari luar negeri, orang tua itu telah mengeluarkan biaya yang banyak, saudaranya yang sekolah di tanah air sudah punya pekerjaan, sedangkan dia belum punya pekerjaan. Secara jujur dia tidak menginginkan keadaan ini. Dia merasa dirinya tertekan, berada dalam suasana yang betul-betul buntu, merasakan nafasnya pengap, jiwanya dalam keadaan betul-betul tertutup. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang didambakan diharapkan nasihat, harapan, dan solusi. Tapi rupanya ibunya salah dalam memotivasi anaknya. Dia motivasi dengan membanding-banding. Kamu lihat si fulan, teman-teman kamu, adik-adik kamu yang tidak sekolah di luar negeri. Kamu yang sekolah di luar dengan biaya mahal, ternyata tidak bekerja sampai sekarang. Si anak terus membantah ibunya sebagai upaya untuk merasakan adanya jalan keluar dan punya alasan untuk meyakinkan ibunya, tapi ibunya tidak berhenti. Akhirnya selesai makan, si ibu yang minum kopi turun ke bawah, di lantai bawah. Tentu mendengarkan suara yang keras, ya, seperti benda yang besar terjatuh. Waktu dia lihat, ternyata anaknya yang tadi duduk bersama-sama mendengarkan cercaannya, ternyata melompat dari atas bunuh diri. Kenapa?
Karena dia berada pada kondisi putus asa, tidak lagi memiliki harapan, di mana di mata ibunya dia telah jatuh. Di mata orang di sekitarnya juga dia merupakan orang yang tidak berarti. Begitu juga di hatinya. Apalagi yang diharapkan dalam hidup ini. Si ibu begitu menyaksikan kondisi anaknya seperti ini, dia menangis, meratap dan menyesali. Kenapa? Kenapa? Dalam kondisi anak yang menghadapi stres berat tersebut, dia bukan menghiburnya, mendukungnya, malah menambahkan beban di hatinya. Ini penyesalan tiada akhir bagi seorang ibu. Oleh karena itu saya terkenang kepada seorang alim yang memberikan nasihat kepada orang tua. Pada saat anaknya sedang menghadapi cobaan, hendaknya orang tua berdiri di sisi anaknya. Di Mesir persaingan dalam bidang pendidikan ketat. Jadi kalau seorang mendapatkan angka rendah, berarti masa depannya di matanya apa? Dia nggak bisa memilih sekolah yang dia kehendaki. Satu hari seorang anak ternyata mendapatkan angka yang rendah. Ketika orang tuanya tahu, orang tua waktu dia belajar diberikan dukungan. Si anak sudah belajar, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Si ayah ibu begitu melihat anaknya, dia hibur. Labas ya waladi. San al-atiyah insyaAllah. Gak apa-apa. Ini cobaan dari Allah. Tahun berikutnya, dengan kamu katakan tidak lulus dengan baik, berarti kamu akan apa? Lebih prihatin untuk belajar. Jangan berkecil hati. Kemudian seseorang itu bukan berarti dia harus selalu lulus. Seorang anak di saat pertama belajar berjalan seringkali terjatuh. Orang di saat belajar mengendarai mobil pasti akan mengalami kesalahan. Begitu juga mengendarai motor. Sabar. Ujian ini insya Allah akan mengangkat derajat kamu. Si anak yang sedang bersedih, berduka mendapatkan dukungan dari orang tua. Orang tua tidak berkecil hati menghadapi apa yang terjadi pada anaknya. Ini hiburan besar buat anaknya. Oleh karena itu, pada saat anak kamu butuh kepada kamu, hendaknya kamu dampingi dia. Kamu hibur dia. Bukan berarti membenarkan perbuatan salahnya. Tapi jangan kamu cerca dia, kamu cecer dia, sampai dia tidak memiliki sama sekali jalan keluar. Tapi berikan nasihat yang berimbang antara motivasi dan juga peringatan. Antara roja, harapan, dan khauf, takut. Berikan motivasi, tapi ingat, manusia ya, dengan umurnya tidak bisa menanti. Terus dia akan berputar. Jadi jangan kamu sia-siakan. Cobaan ini merupakan cobaan dari Allah. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang lebih baik buat kamu. Jadi peringatan buat orang-orang tua, jangan suka mengecilkan anaknya atau membanding-bandingkannya. Beberapa anak masing-masing memiliki potensi yang berbeda-beda. Jangan kalau sebagian sudah bekerja menghasilkan kamu puji, yang belum bekerja atau penghasilannya kecil, kamu cemohkan. Mereka darah dagingmu, buah hatimu. Perlakukan mereka dengan baik mulia, insya Allah yang satu masih belum dapat pekerjaan, belum memiliki usaha, bisa-bisa nanti dia akan menjadi orang yang terdepan, bahkan peduli terhadap saudara-saudaranya. Dan ini terjadi betul-betul. Gimana saudara-saudaranya yang sebelumnya sudah bekerja, dia belum bekerja. Bahkan hasil sekolahnya tidak baik, bukan karena dia malas, tapi rupanya potensi dia bukan di arah itu. Tapi dia mulai usaha berkembang, usaha yang menjadi maju, dia justru yang menaungi mereka semuanya. Orang sukses bukan meraih gelar sarjana, bukan harus meraih katakan gelar PhD dengan beberapa gelar yang dimiliki, tidak. Tapi yang paling penting, jangan sampai kita dalam mengejar semua itu melupakan kemanusiaan kita dan melupakan juga martabat manusia. Kita bukan hewan, bukan kendaraan. Kita juga bukan benda, kita manusia yang diangkat Allah sebagai khalifah. Hargailah kedudukan yang mulia ini. Pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Mbak Nuning tadi, orang sudah sholat rajin, puasa rajin, ibadah rajin, baca Quran rajin, tapi kok angel nemen ya orang Tegal gini. Masih belum berubah, belum bisa jaga mata, jaga telinga ya. Masih genit kesana kemari.
kira-kira di mana letak kesalahannya? Padahal Allah berfirman, innas shalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Pertama, ya, kita harus memahami bahwa salat itu bukan hanya ibadah ritual. Bukan hanya sekedar kita membaca surah, baca Al-Fatihah, lalu menggerakkan badan kita untuk ruku, sujud sambil bertasbih. Salat itu bukan itu. Salat maknanya berkomunikasi. Kalau hati kita terhubung dengan Allah, pada saat kita salat, membaca Al-Fatihah, membaca surah, pada saat kita ruku, sambil bertasbih haji, kita terhubung dengan Allah. Salat kita pasti akan membuahkan hasil. Jangan seperti pohon. Pohonnya tinggi, daunnya lebat, buahnya satu pun gak keluar. Berarti ada apa-apa kan? Jadi begitu juga, banyak manusia sholatnya banyak, jidatnya hitam, puasa, bangun malam. Tapi apa? Dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Karena walaupun dia sholat, tapi belum sholat. Allah berfirman, fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim. Maka celakalah. Bagi siapa? Orang yang mengerjakan sholat. Kata musalli itu orang yang biasa mengerjakan sholat, bukan yang meninggalkan sholat. Jadi fawailun lil musallin, kecelakaan bagi para musallin, orang yang biasa mengerjakan sholat. Tapi apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi mereka ini lengah, ya, dari sholat itu sendiri. Mereka tidak sadar berdiri di hadapan Allah. Mereka tidak sadar, ya, pada saat mereka tunduk-tunduk di hadapan Allah, bertasbih memuji Allah. Kalau mereka sadar bahwa mereka dalam sholat ini berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara, tanpa batas. Kita bisa menyampaikan hajat kita, permohonan kita, dan harapan kita. Dan kapan Allah pernah menolak doa hambanya di saat dia bersungguh-sungguh memohon pada Allah. Oleh karena itu, ada seorang ibu memberikan pendidikan buat anaknya. Kalau tidak salah mereka berdiam di Amerika. Si anak bertanya, masih wanita kecil, apa manfaatnya, gunanya kita sholat? Si ibu mengatakan, nak, bukankah kamu banyak kebutuhan kamu, keinginan kamu, dari mulai kecil hingga kamu dewasa? Ibu tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan kamu. Tapi kalau Allah, Dia Maha Kuasa untuk memenuhi semua yang kamu inginkan. Pada saat kamu sholat, berarti kamu berkomunikasi dengan Tuhanmu secara langsung. Berkomunikasi dengan pencipta dan penguasa alam ini, yang menciptakan kamu, yang menumbuhkan tanam-tanaman, yang juga mengembangbiakkan ternak, yang menciptakan alam yang begini indah. Segala sesuatu di tangannya. Dengan sholat, kamu bisa meminta, memohon apa saja yang kamu inginkan. Nanti Allah akan mudahkan ibu kamu, orang tua kamu untuk dapat menghasilkan apa yang kamu inginkan. Jadi kita merasa sholat ini bukan hanya ibadah, rutinitas, tapi kebutuhan kita. Apa yang kita nggak mampu dapatkan dari usaha kita, apa yang orang tua kita nggak mampu berikan untuk kita, apa yang orang nggak mampu untuk melindungi kita dari apa yang kita takuti, kita mohon kepada yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, yang Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang. Jadi pertanyaan Bapak tadi atau saudara atau saudari, ketahuilah, di saat sholat betul-betul kita lakukan dengan khusyuk, kita merasakan kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita baca, yang kita mohon didengar oleh Allah, insya Allah Anda tidak akan keluar dengan sia-sia dan kecewa. Anda akan dapatkan apa yang Anda inginkan. Oleh karena itu lawan dari fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, lawannya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam bahasa Arab kata aflah itu diambil dari kata filaha, bertani. Al-falah adalah petani. Aflaha itu petani yang beruntung dengan hasil panen. Nah, pada ayat ini Allah umpamakan orang yang beriman bagikan petani yang beruntung. Kenapa? Mereka dalam sholat mereka khusyuk. Hati mereka betul-betul ya, terhubung dengan Allah. Begitu hati terhubung dengan Allah, yang tadinya gelap akan menjadi terang. Yang sempit akan menjadi lapang. Betul tidak? Betul.
Nah, kita yakin dia mampu untuk memberikan apa saja yang kita inginkan. Tapi kalau kita bergantung pada usaha kita, pada gelar kita, jabatan kita, kedudukan kita, apakah semuanya mampu dipenuhi? Berapa banyak pejabat yang kaya raya hidup ketakutan. Takut kalau sampai jejak korupsinya ketahuan. Ada lagi yang takut skandalnya terbongkar. Betul nggak? Kalau pergi dikawal, pulang dikawal karena takut. Betul nggak? Tapi orang deso yang nggak punya apa-apa, keluar dari rumah tenang, pulang ke rumah tenang. Kenapa? Karena nggak ada perasaan berdosa. Nah, pada saat hatinya terhubung dengan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa memberikan apa saja yang dia inginkan. Bahkan Allah ini paling senang lihat hambanya minta. Tapi paling tidak suka terhadap hamba yang suka mohon kepada selain Allah. Sampai Allah ajarkan iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Allah juga bilang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Kok kenapa sing perak yang deket ya, kamu lupakan? Pergi kepada yang jauh. Golek sing atuh padahal sing perak apa? Iya. Nggak pakai perantara, nggak jauh-jauh, betul nggak? Kenapa manusia jadi bodohnya luar biasa? Nyari yang jauh-jauh, yang dekat dengan kita setiap saat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kita lupakan. Ini namanya seperti orang taruh kacamata di kepala, keliling-keliling cari kacamatanya. Betul nggak? Ibu-ibu taruh tas di tangan, keliling-keliling cari tas. Padahal tangannya, tas tangannya. Begitu juga Allah lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita. Jadi apa yang kita nggak mampu, orang tua kita nggak mampu, manusia nggak mampu, Allah Maha Kuasa. Saya teringat kepada seorang yang sakit parah. Fungsi hatinya betul-betul sudah amat-amat minim, tinggal berakhir kemudian dia memenuhi panggilan Allah. Tapi orang ini yakin, sebagaimana Allah kuasa menghidupkan yang mati, masa nggak kuasa menyembuhkan? Dia mohon kepada Allah dengan senyum dan yakin kepada Allah. Subhanallah, hati yang sudah mendekati saat akhirnya berkembang kembali, hati yang tadinya rusak akibat serosis kembali sempurna. Jadi jangan pernah kita batasi kekuasaan Allah dengan apa? Dengan hitungan kita. Kita ketahui bahwa sebab itu yang menetapkan Allah. Allah kuasa untuk membekukan sebab. Api yang panas bisa berubah menjadi sejuk dan dingin buat Ibrahim. Betul nggak? Tapi selain Allah bisa nggak? Nggak bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, kasus yang ketiga tadi, anak berusaha melamar di perguruan negeri. Ternyata dapatnya perguruan swasta. Langsung dia frustasi, marah-marah sama ibu. Coba tanyakan pada anak, memang kalau kamu masuk perguruan negeri berarti kamu tuh jadi orang yang sempurna, sukses. Kalau masuk di swasta kamu gak jadi apa-apa. Salah besar. Coba tanya Robert Einstein tamat dari mana? Newton tamat dari mana? Saya kenal seorang tokoh terkemuka yang menguasai beberapa bahasa dengan baik. Bahasa Arabnya indah, bahasa Perancisnya, bahasa Inggrisnya. Beberapa bahasa dikuasai. Menjadi guru para guru. Menjadi guru para guru. Padahal dia hanya tamat SD. Hanya tamat SD. Dia menjadi profesor di mana? Di Cairo University, di Ain Shams University. Padahal dia nggak punya gelar sama sekali. Sampai pernah sekali waktu perguruan tinggi tersebut menawarkan dirinya untuk meraih gelar, katakan ya, yang tertinggi lah. Lalu dia bertanya, siapa yang mau uji saya? Yang mau uji dia murid-muridnya semua, itu murid-muridnya semuanya. Jadi dia mengajar, tapi bukan orang yang memiliki gelar formal. Namanya Abbas Mahmud Al-Aqad. Kumpulan tulisan dia luar biasa. Karya-karya yang amat indah. Dan bagaimana dia menguasai berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan padahal hanya tamat SD. Berapa banyak orang tamat dari perguruan tinggi, ternyata ujung-ujungnya jadi satpam.
Padahal dari perguruan tinggi yang bergengsi. Betul nggak? Bukan kita rendahkan satpam, tapi artinya seorang itu keberhasilan, kesuksesannya bukan karena dia sekolah dari Cambridge, dari Oxford, ya, atau katakan dari perguruan tinggi UI. Berapa banyak jebolan sekolah-sekolah di kampung menjadi pemuka-pemuka dan mufakir terkenal. Berapa banyak orang tamat dari perguruan tinggi swasta biasa, tapi punya peran di masa akan datang. Jadi kalau seandainya Allah pilihkan buat kamu perguruan tinggi swasta, ketahuilah itu pilihan yang terbaik buat kamu. Jangan marah pada ibumu, jangan marah pada dirimu. Kamu berjuang, dari sana insya Allah mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan lebih daripada apa yang didapatkan dari perguruan tinggi yang lain. Sekarang orang masuk perguruan tinggi UI. Ujian melalui ZIMAK bayar, melalui ini bayar. Ini pendapatan penghasilan untuk siapa sebetulnya? Sekolah di negeri kita ini berubah waliyadzubillah menjadi apa? Menjadi sapi perahan. Berusaha untuk memerah apa? Memerah keuntungan dari murid-murid yang kebanyakan tidak berdaya. Oleh karena itu berbeda negara-negara yang maju betul-betul memberikan perhatian untuk pendidikan yang luar biasa. Sebagai contoh, di Mesir itu rakyat Mesir tidak ada satupun dari mereka yang bayar sekolah. Baik itu di perguruan tinggi negeri atau swasta, kecuali kalau perguruan tinggi seperti ya American University yang di Mesir ya. Orang Mesir bisa menikmati sekolah. Kemudian mereka tidak perlu harus bawa map ya, mendaftar ke sana kemari. Begitu dia tamat dari SD, langsung pindah ke sekolah SMP. Dari SMP masuk ke SMA. Kemudian nanti di perguruan tinggi, dia masuk sesuai dengan haknya. Kalau angkanya 7, jurusan yang dipilih sesuai dengan kemampuan dia. Kalau angkanya 10, biar anak satpam bisa memilih apa yang dia mau. Tapi kalau seandainya angkanya rendah, walaupun anak presiden, dia hanya berhak masuk kalau di sekolah-sekolah ini ya sesuai dengan apa? Kemampuan dia. Nah, orang-orang yang kaya biasanya menyekolahkan anak mereka di luar. Jadi kita lihat anak satpam, bapaknya dokter, bapaknya insinyur, bapaknya seorang pejabat, bapaknya seorang kenapa? Pendidikan terbuka buat mereka semuanya. Karena pendidikan satu bangsa itu yang akan melahirkan manusia-manusia yang bisa mengemban apa? Tanggung jawab di masa akan datang. Tapi di Indonesia, pendidikan merupakan sesuatu yang mahal. Belum transportasinya lagi. Belum lagi juga birokrasinya. Belum para gurunya tidak serius mengajar. Semua ada kaitan dengan materi. Dan banyak kisah-kisah yang menyedihkan bagi para mahasiswa kita. Ya. Begitu juga perilaku dari guru-gurunya yang tidak memberikan contoh yang baik, menyusahkan murid-murid mereka. Apakah pola semacam ini yang kita harapkan? Oleh karena itu Anda yang sekolah di perguruan tinggi swasta, syukuri nikmat Allah Anda bisa sekolah pada sekian banyak orang tidak mampu melanjutkan pendidikan mereka. Syukuri dan belajar. Yang Anda pelajari di perguruan tinggi swasta sama sebetulnya dengan tergantung Andanya. Anda belajar katakan dalam bidang ekonomi di perguruan tinggi negeri, sama perguruan tinggi swasta sama. Tergantung kemampuan Anda belajar, membaca, meneliti, Anda bisa berhasil lebih dari yang lain. Cuma orang banyak ya terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh semacam ini. Semua itu sebetulnya pertanda seorang lebih banyak melihat sesuatu dari sampulnya, bukan lihat isinya. Seharusnya lihat isinya. Saya merasa dulu ketika saya akan belajar di Al-Azhar, saya bukan tamat dari sekolah-sekolah yang bergengsi. Tamat dari pesantren di kampung. Kampung tuh. Yang lampu pun belum ada. Masih menggunakan semprong. Kita juga di WC-WC umum. Ya. Artinya tempat kita mandi, buang air itu kucuran. Dari air gunung, kita mandi. Itu air bercampur dengan warna tanah lagi. Allah kasih, alhamdulillah kita belajar di sana. Belajar bahasa Arab, masuk perguruan tinggi di Al-Azhar dengan bekal kita dari kampung, bukan dari kota. Dari kampung. Yang ngajar juga guru-guru yang tulus dan ikhlas. Dan saya merasa berbahagia sekali, alhamdulillah, mendapatkan guru-guru yang soleh, yang baik, yang tidak menginginkan dunia, itu menjadi motivasi buat kita.
Adapun rezeki, jangan takut. Yang berikan rezeki kan cuma Allah. Gak ada yang lain bisa berikan rezeki. Betul tak? Sayyidah Hajar bersa'i berusaha, tapi yang memberikan rezeki Allah. Yang memancarkan Zam-Zam juga Allah. Jadi jangan pernah kita gantungkan hidup kita kepada selain Allah, tapi iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Cuma ibu berikan motivasi buat anak ibu, ceritakan yang indah. Jangan fokus perhatian kita kepada dunia, tapi alihkan kepada tujuan hidup kita. Ingatkan peran kita sebagai khalifah dan kita bakal ditanya di hadapan Allah. Jangan kita punya perhatian lebih fokus kepada gelar, kepada jenjang akademik, tapi mengabaikan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya, pendengar. Ustaz Abu Bakar insya Allah akan menambahkan. Mas Krisna, ternyata menjaga harga diri dan martabat anak itu utama, apalagi kalau dalam keadaan terpuruk ya. Padahal banyak hal lagi yang harus kita pedulikan mungkin dan akan kita dapatkan dari psikolog kita pada pagi ini. Kira-kira apa yang akan dipersuasi oleh Ustadz Abu Bakar? Yuk kita dengar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puji untuk Allah. Karena puji-pujian kita ini akan merupakan sesuatu yang baik. Puji-pujian kita ini yang akan mendapatkan berbagai macam rangkaian rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu selalu akan beredar dan selalu menanti, yang dimana rahmat itu berjalan terus mengitari dalam kehidupan kita, tinggal kita mau ambil atau kita mau meletakkan. Di mana rahmatnya Allah itu akan selalu memberikan kepada kehidupan kita. Dengan rahmatnya Allah inilah kita berpegang, kita berkeras untuk menjalankan kehidupan. Rahmatnya Allah ini tidak akan pernah sia-sia. Ketika seorang yang baru selesai dari perguruan tinggi luar dan dia mulai bergerak, menawarkan dirinya kepada karyawan, tidak bisa menunggu, menanti, tidak akan pernah dapat. Dia selalu nganggur. Daripada hidupnya nganggur, dia pergi ke tempat-tempat yang sifatnya permainan. Sifatnya main game, dugem, dia melakukan persoalan ini, bertemu dengan temannya. Jadi ketika seorang di mana dirinya yang sekolahnya luar biasa, di luar negeri, di mana-mana, dia akan merasakan bangga dengan dirinya. Namun apa jadinya? Ketika cuma datang, dia hanya ada di Indonesia, tetapi dia tidak pernah tahu apa yang dia harus lakukan. Dia nggak ngerti apa yang dia harus lakukan. Situasinya negeri sana sama negeri sini berbeda. Nah, disitulah yang dia pikirkan. Bagaimana caranya dia harus menjadikan pegawai negeri dan sebagainya. Itu yang dipikirkan. Jadi dia bingung menentukan dia akan melakukan ini, dia akan melakukan. Bukan semangat yang diberikan, melainkan caci maki, marah-marah. Oh, dia merasakan dirinya tersiksa. Ketika kata-kata mamanya itu masuk ke dalam pikirannya dia akan merasakan tersiksa.
Ketika mamanya berkata, dia akan merasakan tersiksa seperti terkungkung hidupnya. Dengan seperti itu, dengan baginya dia tidak akan melihat. Mamanya selalu memperhatikan diri orang lain kepada dirinya, membandingkan satu dengan bandingan yang lainnya. Apa jadinya? Yang terjadi pada saat itu, dia mau melangkah. Dia mau mengambil sesuatu, tapi nggak tahu apa yang mau diambil. Dia mau menjalankan sesuatu, tapi tidak tahu apa yang mau dijalankan. Yang dia lihat orang lain, yang dia lihat semuanya adalah orang lain yang begitu besar. Orang lain yang selalu menarik, semuanya. Itu kata mamanya. Jadi yang ada di dalam pikirannya adalah kata mamanya. Pada waktu kuliah juga, waktu sekolah juga, itu mamanya yang selalu. Jadi waktu kuliah, informasi mamanya. Informasi bahwa kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus sekolah begini, kamu sudah selesai belum, nomor berapa. Jadi selalu monitor dari mamanya. Apa yang terjadi? Apa sebabnya dia mengalami seperti itu? Apa sebabnya dia harus bunuh diri? Apa sebabnya dia harus melompat? Karena tidak ada daya. Nggak ada kekuatan yang membuka dia. Dia tidak ada yang terjadi. Yang dia lihat di YouTube bahwa oh ini begitu, oh seperti itu di TikTok. Oke, yang dilihat yang negatif. Yang dilihat yang negatif, yang menyebabkan dia harus melakukan itu. Jadi apa yang terjadi? Dia mau melakukan sesuatu bingung. Dia mau minum kopi dia bingung. Dia mau makan apapun dia bingung. Dia akan mengalami kebingungan. Dari kebingungan tersebutlah yang terjadi adalah melepaskan dirinya. Sebaiknya katakan yang baik. Oke, kalau gitu kamu sekarang lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Sekarang kita makan. Yuk kita sedang makan. Enggak perlu kita bicarakan pekerjaan. Enggak perlu kita bicarakan yang lain. Tidak. Kita lagi makan. Kita lagi makan. Sedang makan kita katakan kita lagi makan. Oke, kita lagi duduk. Kita lagi berbicara. Oke, apa yang menjadi pembicaraan? Oke, masa depanmu bagus. Kata-kata masa depanmu itu bagus. Tinggal sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Kata-kata itu. Apa yang bisa kamu lakukan? Bukan kakakmu itu dia melakukan. Tidak. Apa yang bisa kamu lakukan? Oh, aku sekarang bisa melakukan. Oke, kerjakan. Kerjakan. Nah, dengan seperti itulah bagaimana seorang ibu itu membangkitkan. Ketika pekerjaan itu nggak berhasil, kamu belum berhasil. Sekali lagi. Pasti berhasil. Jadi semangatkan dia untuk benar-benar bisa. Dengan seperti itu mensemangatkan hidupnya. Dan kemudian ketika dia sudah lagi mengerjakan sesuatu, kita nggak perlu begitu. Nah itu begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Lemah lagi, tidak. Dia, iya. Jadi kita hanya mengatakan sedikit. Ketika dia lagi melakukan sesuatu, kita semangatkan. Ya, kamu bisa, kamu bisa. Hanya mengatakan bisa. Itu yang membuat dia bisa.
dia akan semangat terus. Dia akan bermimpi, dia akan melakukan, dia akan mengatakan saya harus begini, saya harus begini. Dia akan penuh dengan kemauan. Karena mamanya selalu memberikan semangat, bukan semangat memperbandingkan. Biarkan dia sendiri. Kalau dia melihat orang lain, katakan, itu kamu. Itu kamu, bukan dia, itu kamu. Jadi fokuskan kepada dirinya. Ketika terfokus pada dirinya, di situ dia akan. Bagaimana? Yang kedua, seorang anak yang penuh dengan berbagai macam, dia mau kuliah di negeri, bukan di swasta. Mau kuliahnya di negeri. Kalau nggak di negeri nggak terjadi. Akhirnya dia sekolah di swasta. Bagaimana bayangan dia di negeri? Orang yang baik jadi nggak baik. Bukan. Semangatkan dia. Berikan semangat dia untuk mendapatkan sesuatu. Bukan negeri, bukan swasta. Tapi bagaimana dia sekolah. Bagaimana dia belajar. Semangatkan. Oh, dia marah-marah. Oke. Ketika dia marah-marah terhadap tersebut, katakan bahwa kamu sedang marah. Kalau dia lagi marah-marah, kita bilang kamu sedang marah. Dia kaget. Aku kok marah? Padahal dia nggak pernah marah. Cuman tiba-tiba dia marah. Nah, di situ kita katakan, kamu sedang marah. Oh iya. Nah, ketika dia lagi baik, katakan kamu baik. Oh iya, saya baik. Jadi apa yang dilakukan, apa yang diekspresikan, kita katakan. Jadi anak yang seperti itu, dia akan kagut, takut, bingung dengan dirinya. Kita katakan, kamu lagi bingung. Karena dia baru. Jadi kita jelaskan apa yang terjadi sama dia. Ketika dia sudah jelas, yakin dengan sendirinya dia akan lebih bagus. Insya Allah dia akan menjadi orang yang baik. Swasta, negeri, apapun. Yang penting bagaimana kita melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, orang yang sudah banyak, yang tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Husin, tinggal kedekatannya dia dengan Allah. Dia sudah ngaji, sudah apa semuanya. Bagaimana kedekatannya dia dengan Allah? Kedekatannya dengan Allah inilah yang menentukan dirinya. Walaupun sudah sholat, sudah semuanya, tapi kalau tidak dekat sama Allah, tidak akan bisa. Tapi saya sudah dekat sama Allah, tapi nggak sholat, nggak apa, sama juga. Yang penting bagaimana aturan-aturan tersistem tersebut menjadi bagian, jadi satu. Insya Allah, kedekatan kita sholat, kita baca Quran, kita sedekah, kita silaturahim, tetap dekat dengan Allah. Itu yang terbaik, insya Allah. Mas Krisna, masih ada waktu sedikit. Kira-kira Ustadz Husain nambahin apa ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tafsir suratul Ikhlas, Syekh Qutb rahimahullah setelah menguraikan makna dari suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dia menerangkan mengenai suratul Ikhlas yang mengajak kita untuk mengikhlaskan betul-betul, bukan hanya ibadah kita, tapi juga dimulai dari pemahaman, dasar pemahaman bahwa Tuhan yang sebenarnya,
yang menciptakan kita ini Tuhan yang Maha Esa, la syarikalah, la syarikalah. Tidak ada satupun yang menyerupai dirinya. Kalau beliau mengatakan man wajadallah wajada kulla syai', orang kalau sudah menemukan Allah, berarti dia menemukan segala-galanya. Wa man faqadallah faqad kulla syai', orang kalau kehilangan Allah, maka dia kehilangan segala-galanya. Karena tidak ada satupun makhluk di langit di bumi yang kuasa untuk memberikan manfaat kepada kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, persoalan kita sebetulnya dalam kehidupan dunia ini menjadi mudah dan susah tergantung sikap kita. Bersama Allah mudah, berpaling dari Allah berarti kita berpaling meninggalkan kemudahan. Dari cahaya kita menuju kegelapan, dari kelapangan menuju kesempitan. Tapi betapa indahnya orang yang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berada di bawah naungan rahmatnya, dalam belayan kasihnya, dalam dekapan perlindungannya. Apalagi yang dikhawatirkan dan ditakutkan. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam mendidik anak jangan lupa pada Allah. Hati anak ibu bukan di tangan ibu. Jangankan hati anak ibu, hati ibu bukan di tangan ibu. Di saat orang dalam keadaan sedih tidak berdaya, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Begitu juga ibu yang tidak mampu berhadapan dengan anak. Atau seorang tidak mampu berhadapan dengan dirinya, nih sudah sholat, sudah puasa, masih ganjen, masih genit. Itu kan menunjukkan bahwa kita nggak berdaya terhadap apa? Tapi Allah Maha Kuasa. Hati kita di tangan Allah. Ikuti persyaratan Allah, petunjuknya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu kita. Inilah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, bukan mengajarkan kita untuk bergantung, berpegang kepada selain yang membuat kita hidup terombang-ambing, tak menentu, waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita selalu bersama Allah. Allah juga bersama kita, tidak meninggalkan kita. Karena yang kita khawatirkan, karena perbuatan kita Allah meninggalkan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Husain, Ustaz Abu Bakar, terima kasih. Yang penting kita dekat dengan Allah ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini untuk bagaimana kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Baik, saya Krishna Purwana, Wandi Saputra, dan juga Algi, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau bisa begitu sih, Masya Allah sehat lagi.